Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang, Senin 16 Agustus 2021. Kita sampai pada bagian yang ke-11 dari seri Dekalog. Hari ini kita akan membahas perkataan yang terakhir, yaitu perkataan ke-10, dan saya beri judul, Cegatlah dosa pada akarnya. Perenungan hari ini kita ambil dari Keluaran 20 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sebelum kita mendengarkan penguraiannya, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami 10 perintah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Kami hari ini akan membahas perintah yang terakhir dari ke-10 perkataan ini. Berkatilah kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini, dan kami tahu bagaimana harusnya kami melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, dari semua daftar larangan yang selalu diawali dengan kata jangan, perkataan ke-10 sebetulnya sungguh tidak terduga. Mengapa? Karena dari ke-9 perkataan sebelumnya, orang lain hanya bisa menuduh kita melanggar yang manapun dari ke-9 perintah larangan tadi, kalau mereka membawa sejumlah bukti atau dengan adanya saksi mata yang melihat pelanggaran terjadi. Misalnya, apakah benar seorang membuat patung dan menyembahnya? Atau apakah benar seseorang tidak menghormati orang tuanya? Apakah benar seseorang telah mencuri? Benarkah seseorang telah membunuh orang yang lain? Dan seterusnya. Semuanya ini saudara membutuhkan bukti nyata kalau mau dituduh dan diperhadapkan ke hadapan mahkamah agama. Tetapi yang dibahas di perintah ke-10 berbeda sepenuhnya. Mengapa? Karena perintah ke-10 melarang apa yang hanya ada di pikiran kita saja. Dan tentu saja pikiran sukar untuk dibuktikan, kalaupun bisa. Misalnya saudara, siapakah di antara Anda yang bisa membuktikan apa yang saya pikirkan tanggal 1 Agustus yang lalu? Tentu tidak seorang pun bisa. Bahkan saya pun sudah lupa apa yang sudah saya pikirkan. Meski demikian, perintah ke-10 membahas dosa pikiran ini, yaitu keinginan. Karena ini bukan masalah manusia yang akan menghakimi kita, melainkan Allah yang akan menghakimi kita. Jadi saudara, Dekalog bergerak mulai dari jangan melakukan hal-hal ini itu, lalu kemudian bergerak pada jangan mengatakan hal-hal ini, hal-hal itu, lalu ditutup dengan perintah bahkan kita jangan pernah memikirkannya, hal-hal yang berdosa tersebut. Misalnya kita kembali pada masalah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka melakukan dosa pertama? Juga karena keinginan, yaitu menginginkan sesuatu yang hanya milik Allah saja, yaitu hak untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Dengan kata lain, Allah lah yang menentukan kebenaran. Mereka telah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang Allah larang untuk mereka makan. Kita juga melihat dosa keinginan, misalnya dalam contoh dosa Ananias dan Safira yang menahan sebagian uang penjualan tanah mereka. Namun ketika mereka mempersembahkan sebagian hasil penjualan itu, mereka berkata dusta kepada para rasul dengan mengatakan bahwa mereka mempersembahkan semuanya. Nah, saudara, dalam kasus kedua ini, baik Adam dan Hawa maupun Ananias dan Safira, secara manusia sebetulnya tidak ada yang bisa membuktikan mereka bersalah. Ya, dalam kasus Ananias dan Safira, Roh Kuduslah yang memberitahu mereka, para rasul. Tetapi saudara, ada satu saksi, yaitu Allah. Allah adalah saksi bagi semua keinginan kita terhadap dosa. Perintah ke-10 mengingatkan kita pada satu kesimpulan, bahwa tidak ada Allah selain Allah. Perintah ke-10 juga memberitahu kita satu hal menarik.
Perintah ini diberikan mendahului berkat jasmani melimpah yang akan diterima bangsa Israel, yaitu ketika mereka menduduki tanah perjanjian. Mereka, generasi pertama yang menerima perkataan ini, sebetulnya tidak banyak hal yang bisa mereka inginkan. Apalagi mengingat sebagian emas mereka sudah mereka sumbangkan untuk membuat patung lembu emas. Tetapi tidak melepas mereka dari dosa keinginan. Kita melihat bagaimana di antara generasi pertama ini banyak keinginan-keinginan mereka selama di padang gurun, sampai Allah tidak mengizinkan satupun dari generasi pertama yang keluar dari negeri Mesir masuk ke negeri perjanjian untuk ukuran orang-orang dewasanya. Tentu saja kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi Allah sudah mengantisipasi apa yang bangsa Israel akan miliki kelak dan akan mereka duduki, yaitu rumah, istri, anak buah, lembu, keledai. Nah, saudara, sama seperti perintah ketiga, melarang mereka menjadi serakah kalau mereka bekerja sepanjang minggu sampai pada hari Sabat. Perintah yang ke-10 ini mendesak mereka untuk tidak menginginkan milik orang lain, agar mereka membatasi keinginan hati mereka. Nah, saudara, Allah menetapkan batas-batas yang baik, bahkan sebelum kita sadar kalau kita membutuhkan batasan-batasan tersebut. Tentu juga ada bentuk positif dari perintah ke-10 ini. Kalau bentuk negatifnya adalah jangan mengingini milik sesamamu, maka bentuk positifnya adalah kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Atau misalnya dalam versi perkataan surat Ibrani, pasal 13 ayat 5 demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keinginan yang tidak dibendung akan melukai keluarga, masyarakat, karena selalu mencemari relasi dengan iri hati, atau juga dengan sikap suka membanding-bandingkan diri. Nah, saudara, semakin kurang bersyukur kita akan apa yang kita miliki, maka semakin sukar bagi kita untuk berbagi di dalam masyarakat. Yang tentu saja sifat suka berbagi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kemakmuran bersama sebagai komunitas. Iri hati dan juga pelit atau kikir adalah bentuk keinginan hati yang tidak dibendung juga, karena merasa seluruh dunia berhutang padanya, bahwa ia berhak memiliki apa yang dia inginkan. Tapi sekali kita bisa memahami rasa syukur sebagai pengganti keinginan-keinginan kita, maka kita bisa mulai mengambil langkah untuk memerangi keinginan-keinginan yang berlebihan akan apa yang orang lain miliki. Rasa syukur yang membawa pada sikap hidup mencukupkan diri bukanlah sesuatu yang alamiah sebetulnya, melainkan sesuatu yang harus kita pelajari. Perhatikan bahkan contoh dari Rasul Paulus berikut ini, Filipi 4 ayat 11 hingga 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku, ini Paulus, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Paulus mengalami dua-duanya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, kita perhatikan bahkan seseorang seperti Rasul Paulus ternyata sama seperti kita. Dia mengalami masa-masa banyak harta, ada masa-masa dia kekurangan, ya tidak mencukupi. Ya, tentu saja kemudian Tuhan pasti akan menolong. Tapi dia belajar untuk mencukupkan diri, itu poinnya. Paulus sama seperti kita, manusia biasa yang perlu belajar untuk mencukupkan diri. Nah, tetapi pertanyaannya berikutnya, bagaimana cara kita bisa mulai belajar mencukupkan diri? Nah, jawabannya saudara, menginginkan milik orang lain yang tidak kita miliki itu berawal dari harapan atau ekspektasi yang tinggi. Tentu kita punya harapan atau ekspektasi yang wajar. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi ekspektasi kita
sudah sampai pada hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Ekspektasi atas milik benda harus realistis dengan misalnya penghasilan kita, ya, penghasilan rata-rata yang kita dapatkan. Lalu kita belajar untuk mengatur misalnya pengeluaran sesuai dengan penghasilan tersebut. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menyaksikan sebuah acara, ada seorang selebriti yang berkata dia berusaha mendisiplinkan dirinya hanya untuk memakai 30% dari penghasilannya. Ya, tentu ini angka yang cukup fantastis bagi kita. 30% saja, sisanya ditabung bagi dia, ya. Nah, banyak orang merasa frustrasi karena melihat mungkin tetangganya atau kerabatnya bisa belanja ini itu, akhirnya iri hati, lalu kemudian tergoda untuk mencuri, atau kalau dia tidak mencuri, dia tergoda untuk membenci orang lain itu tanpa alasan yang masuk akal. Bisa jadi kemudian dia menjadi penggosip-penggosip. Padahal mungkin keadaan keuangannya sebenarnya masih bisa mencukupi bila menyesuaikan dengan pemasukannya. Tetapi karena ekspektasi yang tinggi atas gaya hidup membuatnya tidak puas dan kemudian menjadi orang yang iri hati. Kemudian juga misalnya ekspektasi atas relasi. Kita juga seseorang harus realistis. Misalnya dengan anggota keluarga kita. Seperti apa orang-orang, individu demi individu di dalam anggota keluarga kita. Ada suami-suami yang tidak puas karena berharap istrinya seperti perempuan lain atau seperti model. Istri mungkin tidak puas dengan suami karena berharap suaminya seperti suami-suami orang lain. Apalagi kalau sudah melihat drama-drama, ya, saudara. Nah, tentu saja salah satu syarat relasi yang berhasil adalah misalnya kita perlu terbuka terhadap apa yang kita harapkan, ya, dan kita juga harus terbuka pada teman relasi kita, apa yang menjadi harapan dan juga apa yang menjadi ketidaksukaan kita. Ya, misalnya suami bisa saja berkata kepada istrinya misalnya tentang masakan, ya, bagaimana masakan yang dia harapkan atau masakan yang tidak dia suka harus disampaikan. Ya, lalu ada juga istri yang harus menyampaikan harapan, misalnya suaminya harus ikut membantu dalam hal-hal urusan rumah tangganya. Nah, bagi sebagian orang, hal-hal seperti itu bisa sangat mengganggu. Dan keinginan kedua belah pihak harus berusaha untuk memenuhi harapan pasangannya atau teman relasinya. Dan juga tidak melakukan apa yang teman relasinya itu tidak sukai. Nah, kemudian saudara-saudara menyampaikan harapan dan juga menerima itu dan berusaha melakukan itu kemudian dilindungi, ya, dibungkus dengan tali toleransi. Maksudnya adalah toleransi itu kita ketika mengharapkan orang lain melakukan apa yang sudah kita sampaikan menjadi harapan kita, tentu orang itu ada sekali-sekali gagal atau lupa atau lalai melakukan. Maka kita perlu belajar untuk menoleransinya. Ya, tentu saja dengan kemudian menyampaikan atau kembali bernegosiasi dengan teman relasi kita itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, mengapa dikatakan relasi itu bukan matematika, ya, melainkan sebuah seni, sebuah keterampilan hidup. Ekspektasi atas keadaan, atas hal-hal lain di dalam hidup kita, selain harta maupun relasi, juga perlu kita pikirkan, saudara, apakah ekspektasi itu berlebihan dan tidak realistis. Intinya, tidak salah memiliki ekspektasi atau harapan-harapan dalam hidup kita, tetapi semuanya itu harus selalu kita sesuaikan. Ya, dibutuhkan hikmat untuk membedakan hal-hal apa yang bisa kita ubah dan hal-hal apa yang tidak bisa kita ubah, yang hanya bisa kita terima dengan lapang dada. Misalnya, bila kita punya pasangan seandainya kurang perhatian, bisa jadi kita belum bisa langsung mengubahnya menjadi lebih perhatian kepada kita. Tetapi kita bisa merubah diri kita lebih dahulu untuk lebih banyak memberikan perhatian kepadanya. Mungkin dengan perubahan diri kita lebih dahulu, dia ikut berubah. Tapi sekali lagi, hati-hati dalam menaruh ekspektasi.
Jangan kita berharap hanya dengan 1-2 kali kita memberi perhatian padanya, orang itu harus berubah 180 derajat sikapnya kepada kita. Ekspektasi yang terlalu tinggi sering menjadi awal mula ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada masalah-masalah yang lain. Alkitab memberikan kita sederetan kisah tragis yang diakibatkan dari dosa sesederhana keinginan-keinginan ini, saudara. Misalnya bangsa Israel menginginkan seorang raja untuk memerintah atas mereka, seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Mereka tidak puas Allah memerintah atas mereka melalui perantaraan para nabi. Kemudian raja-raja itulah yang kemudian menjadi biang kerok hukuman Allah dan keruntuhan kerajaan Israel. Yang kedua misalnya adalah Gehazi, hamba Nabi Elisa. Dia menginginkan harta yang ditawarkan Naaman kepada Nabi Elisa sebagai tanda syukur atas kesembuhannya. Elisa yang hidup tanpa keinginan akan harta, yang sudah mencukupkan diri dengan hidup sederhana sebagai nabi, menolak Naaman, ya, hadiah dari Naaman. Tetapi kemudian Gehazi menyusul Naaman, lalu mencatut nama Nabi Elisa dengan berkata, Elisa menyuruhnya mengatakan ada 2 orang muda dari Efraim, rombongan nabi, meminta Naaman memberikan mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman kemudian bahkan memberikan lebih kepada Gehazi. Dikiranya dia akan membawanya kepada 2 nabi muda itu. Nah, tetapi itu sebetulnya hanyalah tipuan dari Gehazi. Nah, setelah kembali kepada Elisa, Gehazi berbohong kepada Elisa. Ketika dia ditanya, kamu dari mana? Dia bilang, aku tidak kemana-mana. Sebagai akibat ini, saudara, Gehazi kemudian mendapatkan kutukan dari Tuhan. Engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Ya, jadi hukuman yang berat sekali, saudara. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Contoh yang lain, saudara, adalah Yudas Iskariot. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia hanya ingin sedikit tambahan uang, ya. Mungkin untuk jajan saja, saudara, tidak bisa membeli barang-barang yang mahal. Hal yang mungkin tidak gampang dia dapatkan karena menjadi murid Yesus, mendapatkan sedikit ekstra uang untuk jajan. Dia merasa bersalah sesudahnya dan kemudian mati gantung diri. Nah, jadi saudara, bahaya dari dosa keinginan ini kalau tidak kita waspada bisa membawa dosa-dosa yang lebih besar yang akan mencelakakan diri kita. Tapi kesalehan yang disertai dengan disiplin mencukupkan diri akan memberikan keuntungan, bahkan keuntungan yang melampaui harta benda. Matius 6 ayat 31 hingga 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, ya, makanan minuman akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kita perhatikan ada kata cukuplah untuk sehari, ya, mencukupkan diri. Dengan disiplin bersyukur dan mencukupkan diri, tidak khawatir, tidak iri, tidak menginginkan yang tidak-tidak, maka kita akan dapat mencegat dosa pada akarnya, yaitu mencabutnya dari hati dan pikiran kita, jauh sebelum ia bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Cara terbaik adalah dengan selalu melatih diri kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan menaruh ekspektasi yang tidak berlebihan atas kehidupan kita. Nah, saudara, minggu depan kita akan membahas bagian terakhir dari seri Dekalog. Meskipun ini adalah perintah yang terakhir, tapi saya akan memberikan epilog atau penutup. Masih ada banyak hal yang bisa dikatakan dari 10 perintah Allah yang luar biasa ini. Sampai jumpa minggu depan di episode terakhir. Tuhan Yesus memberkati.